Selamat siang kawan-kawan semua. Perkenalkan nama saya Gibson Sominar Tampo Bolon dengan NIM 2106-113021 dari Prodi Agroteknologi, kelas Agroteknologi A, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transkripsi dan translasi. Tugas video ini saya buat di bawah bimbingan Ibu Isna Rahmadini, SPI, MSI. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah transkripsi. Apa itu transkripsi? Transkripsi merupakan tahap pertama dalam sintesis protein. Nah, sebelum masuk lebih dalam, karena kita membahas terlebih dahulu apa itu protein. Protein berasal dari kata Yunani yaitu protos, yang artinya yang paling utama. Lalu pada 1838, seorang ahli bernama Gerardus Mulder mengemukakan pendapat bahwa protein adalah sesuatu yang paling utama atau terpenting. Nah, dapat kita simpulkan bahwa protein itu adalah suatu zat yang sangat penting bagi tubuh kita karena perannya yang sangat vital. Apa peran vitalnya tersebut? Peran vitalnya itu adalah transportasi zat, pembentukan enzim, serta untuk kekebalan tubuh, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Karena perannya yang sangat vital tersebut, maka protein akan sangat diperlukan oleh tubuh kita. Nah, untuk membuat protein, itulah dinamakan dengan sintesis protein. Nah, apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Sintesis protein ini juga disebut dengan dogma sentral. Nah, dalam proses transkripsi ini terjadi penyalinan sebagian DNA transkripsi terjadi di nukleus. Nah, transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Transkripsi ini terjadi di dalam nukleus. Nah, pada transkripsi, DNA dalam nukleus dihampiri oleh RNA polimerase. Transkripsi ini terdiri dari 3 langkah, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Selanjutnya adalah tahap-tahap transkripsi. Dapat dilihat ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, dan gambar kelima, serta gambar keenam. Nah, pada tahap transkripsi, DNA dalam nukleus dihampiri oleh RNA polimerase. Nah, inisiasi terjadi ketika RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Dapat kita lihat bahwa yang berwarna pink di sini itu artinya RNA polimerase. Inisiasi terjadi ketika RNA polimerase melekat pada daerah promotor. Nah, setelah melekat pada promotor gen, pada saat itu RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Dapat dilihat yang berwarna merah di sini, atas dan bawah itu adalah cetakan DNA template. Selanjutnya, RNA polimerase akan melanjutkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Dapat dilihat dari arah 5 ini sebelah kiri, dan arah 3 itu ke kanan. Jadi semakin ke kanan ya, dari 5 ke 3. Pembacaan dari 5 ke 3 ini itulah tahap elongasi. Nah, transkripsi akan berakhir pada saat RNA polimerase sampai di terminator. Terminator itu di sini dapat dilihat di gambar 4. Terminator itu sudah sampai ke ujung ke arah 3. Nah, ketika sudah sampai di terminator, mRNA yang sudah terbentuk akan mengandung 3 basa nitrogen. Di sini dapat dilihat A, U, G. 3 basa mRNA yang mengandung 3 basa nitrogen ini sering disebut dengan kodon. Nah, yang perlu kita ingat dalam transkripsi ini adalah pairing rules dalam transkripsi, yaitu adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA, tinin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA, guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA, dan sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Lalu mRNA yang sudah berbentuk kodon ini di gambar 6 akan meninggalkan nukleus. Tadi terjadi transkripsi terjadi di nukleus. Lalu mRNA ini akan keluar dari nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai tahap yang kedua, yaitu translasi. Nah, tahap selanjutnya adalah translasi. Apa itu translasi? Translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Nah, proses penerjemahan mRNA ini untuk dibuat menjadi protein. Setelah menyelesaikan transkripsi pada tahap sebelumnya, mRNA yang ada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma.
Di dalam sitoplasma inilah terdapat ribosom. Nah, mRNA tadi berperan sebagai cetakan untuk membuat protein, serta mengandung 3 jenis basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Sama halnya dengan transkripsi tadi, ada 3 tahap dalam translasi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang perlu kita ingat juga pairing rules dalam translasi ini, yaitu adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil pada tRNA, urasil pada mRNA akan berpasangan dengan adenin pada tRNA, guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin pada tRNA, dan sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada tRNA. Selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap translasi. Tahap-tahap translasi itu dimulai pada saat inisiasi. Inisiasi itu dimulai pada saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Dapat kita lihat di gambar 1, ini ada yang berwarna ungu, itu adalah ribosom subunit kecil datang menghampiri, bergerak terikat pada mRNA. Lalu saat sudah menemukan kodon AUG, di sini ribosom sudah menemukan AUG ya. Di sini tRNA yang membawa asam amino, di sini tRNA membawa asam amino dan antikodon akan melekat pada mRNA. Dapat dilihat pada gambar 3, dan tRNA melekat pada mRNA. mRNA tadi yang masuk adalah AUG. Jadi tRNA akan melekat pada AUG. Selanjutnya, kemudian setelah tRNA terikat di gambar 3 pada mRNA, maka ribosom subunit besar yang lebih besar, ribosom subunit besar ini akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Nah, ribosom subunit besar ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama A ini adalah akseptor site, P ini adalah peptida site, dan E adalah exit site. Lalu setelah terjadi itu, kita masuk ke tahap elongasi. Nah, pada saat terjadi proses elongasi, asam amino lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer. Nah, di sini kan bisa dilihat tadi ada tRNA di gambar 3 sudah melekat pada mRNA. Lalu datanglah tRNA lain datang dengan membawa antikodon. Selanjutnya, untuk melihat kodon-kodon asam amino apa yang mengkodon-kodon, maka dilihat pada tabel triplet kodon, bisa kita cari di Google. Nah, misalnya mRNA dengan kodon AUG akan membentuk asam amino metionin. Selanjutnya, asam amino baru ini, di sini pada gambar yang kelima, yang di sebelah kanan, itu adalah tRNA yang baru. Itu akan memasuki daerah A pada ribosom yang subunit besar, akan masuk ke A, dapat dilihat pada gambar 6, masuk ke akseptor site. Pada saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Di sini berpindah dia sehingga tRNA akan melepas asam aminonya. Di sini asam amino ya, yang kecil sini. Dia akan melepas tRNA yang berwarna kuning sedikit ini, dan yang berwarna di atasnya ini, di bawah ini adalah asam amino yang di bawahnya. Dia akan melepas, tRNA akan melepas asam amino yang di atasnya, dan akan memasuki daerah exit site dan bersiap untuk melepaskan diri. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati oleh tRNA yang baru. Berulang terus sampai ujung dari arah 5 ke arah 3. Nah, tRNA yang baru pada tahap terminasi, siklus ini akan terus berulang. tRNA yang baru akan datang terus, dan yang lama akan melepas asam aminonya, lalu melakukan keluar melalui exit site. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenal oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Di sini ada yang berwarna coklat, release factor. Nah, release factor ini, saat release factor memasuki daerah A, berarti langkah translasi sudah hampir selesai.
Nah, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Di sini polipeptida, di sini ada ikatan-ikatan polipeptida yang dilepas-lepas oleh tRNA. Tadi ada banyak ya, siklusnya berulang. Lalu akan dilepas oleh tRNA yang pergi. Lalu dan ribosom pun akan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Terlihat sini ribosom subunit besar pergi dan ribosom subunit kecil juga pergi dan akan menghampiri mRNA yang baru untuk melakukan translasi yang baru. Lalu ikatan polipeptida inilah yang disebut dengan protein. Jadi setelah dilepas, dia ribosomnya akan pergi untuk mencari mRNA baru untuk membentuk translasi untuk melakukan translasi lagi pada daerah yang baru. Lalu ikatan polipeptida inilah yang disebut dengan protein. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi transkripsi dan translasi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dalam materi yang saya sampaikan dan juga kesalahan dalam pengucapan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih semua.